Bye. kehadiran Bapak Ibu Guru di penimbasan modul 1.4 budaya positif sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6. Di sini apa sih makna dari budaya positif yang ada di sekolah? Penerapannya itu seperti apa? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ada perubahan paradigma yang awalnya perubahan paradigma ini dipelopori oleh Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Semua anak terlahir dengan bakat masing-masing. Jadi tiap anak itu punya keunikan tersendiri. Yang kedua, tugas guru adalah menuntun bakat yang mereka miliki agar mereka memiliki kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Dan yang terakhir adalah adanya kodrat alam dan kodrat zaman, di mana setiap anak punya zamannya sendiri. Jadi kita tidak bisa mengajarkan yang dulu guru
guru kita ajarkan pada anak pada zaman sekarang. Lalu yang berikutnya, untuk membangun budaya positif, sekolah di sini perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Jadi ada kemerdekaan belajar dalam diri murid. Perubahan paradigma yang lain adanya teori kontrol. Di sini ada kesalahan dalam teori kontrol disebut dengan ilusi kontrol. Apa saja ilusi kontrol di sini? Yang pertama, ilusi kontrol bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Ini sesuatu yang salah. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini teori yang salah. Lalu yang berikutnya, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bagaimana yang benar? Nah, di sini ada namanya stimulus respon yang ilusi kontrol tadi dengan teori kontrol yang sebenarnya. Kita lihat, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Ini adalah teori yang salah. Bagaimana yang benar? Yang benar, kita berusaha memahami. Kita harus bisa memahami pandangan orang tentang dunia. Lalu, model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau orang misalnya, nanti saya kalah, nanti saya menang, itu teori yang salah. Maka teori yang benar adalah kita dengan melakukan sesuatu itu kita sama-sama menang. Tidak ada yang salah. Nah, pada budaya positif ini, pertama adalah disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin biasanya dikaitkan dengan tata tertib. Kalau tata tertib itu tidak dipatuhi, maka nanti ada hukuman. Nah, itu disiplin yang salah. Disiplin yang benar itu bagaimana? Disiplin yang benar itu adalah disiplin yang tidak harus ada hukuman yang berasal dari diri sendiri, dari dalam dirinya. Jadi, kata disiplin dihubungkan dengan hukuman padahal berbeda. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kemerdekaan dalam pendidikan ini harus menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Jadi di sini disiplinnya adalah disiplin diri yang ada dari motivasi yang memiliki motivasi internal. Jadi dari dirinya. Nah, kalau tidak ada motivasi internal, maka kita sebagai guru harus memberikan motivasi eksternal yang melalui pembiasaan-pembiasaan yang positif terhadap siswa. Budaya positif yang selanjutnya boleh kita biasakan dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama dari seluruh siswa dan guru. Bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Nah, dalam membentuk keyakinan kelas ini sifatnya abstrak, jadi tidak ada aturan tertulis dalam membentuk keyakinan kelas. Tidak lebih rinci dari peraturan. Kalau peraturan sudah jelas apa saja, tapi kalau keyakinan kelas ini abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk
dan tidak terlalu banyak mudah diingat oleh siswa, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Nah, contohnya perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi bagaimana dengan keyakinan kelas? Berarti kalau dia minjam buku, berarti dia harus punya tanggung jawab untuk mengembalikannya. Kan karena harus dikembalikan, tapi sebagai rasa tanggung jawab dari yang meminjam buku. Nah, itu salah satu beda antara peraturan dengan keyakinan kelas. Ada dihukum oleh penghargaan. Maksudnya ini seperti apa? Kita biasanya kalau diberi penghargaan itu biasanya senang. Tapi tidak semua penghargaan itu adalah berbentuk positif, tapi itu berupa hukuman. Kenapa bisa dibilang begitu? Untuk penghargaan yang berupa hukuman, misalnya siswa yang memiliki nilai yang tinggi oleh guru akan diberikan hadiah. Apa motivasi siswa tersebut? Ternyata motivasinya bisa jadi dia hanya ingin hadiahnya. Kalau tidak ada hadiah, siswa itu tidak akan mau memiliki nilai yang tinggi. Nah, itu tadi salah satu dari pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan. Motivasinya itu apa? Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Contohnya hukuman mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah bentuk dari hukuman. Bedanya dengan konsekuensi adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi karena dia sudah mencoret-coret kertas temannya, maka konsekuensinya adalah mengganti kertas yang dia coret. Nah, itu bedanya konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman lebih bersifat ke fisik atau sesuatu yang menyakitkan untuk dia. Ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan. Jadi kalau sudah punya hukuman, anak-anak punya hal-hal yang negatif dalam pikirannya. Tapi kalau konsekuensi berarti ada sebab, berarti ada akibat. Budaya positif yang selanjutnya adalah adanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 4. Kebutuhan akan cinta atau kasih sayang untuk diterima dalam lingkungannya, lalu kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kesenangan dan kebebasan. Apa sih bedanya 4 kebutuhan dasar di sini? Nah, di sini ada satu contoh kasus. Kita bisa bedakan anak itu punya kebutuhan dasar yang mana. Ibu Ani, guru kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Agus ini suka minta. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi sebelum kita menghukum atau memberi sesuatu ke anak itu, maka kita harus tahu alasannya. Nah, ini beberapa alasan yang bisa dijelaskan oleh Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar,
dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan Agus adalah untuk bertahan hidup. Maka ya gimana caranya kita? Lalu yang berikutnya, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, nah dia cuma pengen diperhatikan oleh temannya, berarti kebutuhannya adalah dia pengen cinta dan kasih sayang atau perhatian. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan. Mungkin ini yang harus ditindaklanjuti oleh gurunya. Lalu yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Lalu yang terakhir, apabila jawaban Agus karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya karena temannya yang kesal itu diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Maka ini perlu dibawa ke psikiater. Nah, yang terakhir dari bagian budaya positif adalah restitusi, segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Restitusi itu bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, segitiga restitusi di sini ada 3 bagian. Yang pertama, bagian menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, bagian validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi misalnya, saya kemarin sudah mencontohkan pada anak saya sendiri. Ada satu orang anak yang waktu itu mencontek di kelas saat ulangan. Maka kita sebagai guru, kalau kita mengikuti segitiga restitusi, tidak bisa langsung marah di depan anak itu, tapi ada tahap-tahap tertentu yang harus kita laksanakan. Yang pertama, di situ ada menstabilkan identitas. Maka kita panggil anak itu, kita tanyakan kenapa atau alasan apa yang membuat dia mencontek, kenapa dia mencontek. Kita harus memposisikan diri kita ada di pihak dia. Karena tidak tahu Bu, ingin dapat nilai besar. Iya. Bagaimana caranya untuk dapat nilai besar kalau tidak mencontek? Iya. Lalu validasi tindakan yang salah. Semua alasan itu harus kita validasi, harus kita yakini kamu atas tindakan mencontek kira-kira benar atau salah. Karena tidak semua, bukan hanya kamu sebenarnya yang mencontek, ada beberapa anak lain yang kemungkinan juga mencontek. Tapi apakah tindakan itu benar? Nah, itu adalah validasi tindakan, menanyakan pada anak, apakah semua tindakan yang dilakukan itu sudah benar? Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini, kira-kira kalau tindakanmu seperti itu, kesalahan apa yang sudah kamu perbuat? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kan sebelumnya anak-anak sudah membuat suatu keyakinan kelas. Ada beberapa, ada tanggung jawab, misalnya ada disiplin, ada saling menghormati. Nah, keyakinan kelas yang mana kalau mencontek itu yang kamu langgar? Seperti itu. Jadi itu adalah segitiga restitusi. Nah, demikian
Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan dari budaya positif yang ada di sekolah? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Putra. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya apa yang disebutkan tadi Ibu, yaitu Agus Pratama. Sebagai contoh tadi di situ Agus. Mudah-mudahan saya tidak seperti itu. Yang perlu saya tanyakan adalah apakah budaya positif di sekolah bisa berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik? Terima kasih. Baik, mungkin ada yang lain? Ya udah dulu. Jawab dulu. Untuk budaya positif sendiri ini tidak bisa berdiri sendiri karena saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya gimana? Guru dan siswa tadi yang sudah saya jelaskan itu sebelumnya sudah mempunyai kesepakatan tertentu untuk menciptakan suatu budaya positif. Jadi kalau hanya guru saja yang punya kesepakatan tapi siswa tidak, itu tidak akan bisa berjalan. Jadi semua saling berhubungan. Bagaimana jika siswa atau salah satu yang ada di sekolah tidak ingin memiliki budaya positif, maka tugas dari yang lainnya untuk membuat motivasi ekstrinsik. Jadi kalau dari instruksinya dia tidak ada, maka harus ada motivasi ekstrinsik dari warga sekolah yang lain. Dibuat kebiasaan atau dibuat sesuatu yang menarik untuk mereka. Jadi semuanya nanti akan pelan-pelan lambat laun akan memiliki budaya positif. Seperti itu Bapak Umar. Terima kasih Bu, sudah cukup paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang lain? Tidak ada. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.